Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ihsan Haris Febrian, NPM 10070319076 dari Fakultas Teknik Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya mengenai dampak luapan air drainase pada sosial ekonomi masyarakat di Jalan Diputar Barat, Kelurahan Cigadung. Titik belakang yang pertama yaitu berkurangnya lahan kosong yang bisa menyerap air pada daerah Bandung Utara dan menyebabkan aliran pada sungai dan drainase daerah atas itu mengalir ke beberapa daerah di bawahnya menjadi lebih besar dari volume tampungan drainase yang ada. Lalu yang kedua yaitu luapan air yang berasal dari drainase ini membanjiri jalan bila terjadi hujan yang cukup deras hingga mencapai ketinggian 30 hingga 50 cm. Lalu walaupun luapan air drainase itu sudah cukup sering terjadi dan semakin parah, namun masih banyak kegiatan atau aktivitas masyarakat sepanjang jalan tersebut. Selama terjadinya air yang meluap dari drainase ini, semua aktivitas sosial ekonomi di sepanjang jalan Ciputat Barat ini terhambat dan bahkan dapat merugikan beberapa masyarakat, terutama pada kegiatan sosial ekonomi mereka. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa saja dampak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahnabil Yuriansyah, NPM 10070316013 akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pemetaan Tingkat Bahaya Bencana Kebakaran sebagai dasar upaya mitigasi bencana kebakaran studi kasus Kota Pontianak. Kota Pontianak merupakan kota yang memiliki kawasan perkotaan yang cukup padat, di mana tiap tahunnya jumlah penduduk terus meningkat. Pembangunan gedung, permukiman, dan industri semakin berkembang di Kota Pontianak, sehingga Kota Pontianak memiliki potensi bahaya ketika terjadi bencana kebakaran. Dari tahun 2019 hingga tahun 2021, jumlah kejadian kebakaran di Kota Pontianak mengalami peningkatan. Semakin berkembangnya suatu kota, maka diperlukan juga sarana, infrastruktur, dan juga upaya mitigasi agar potensi bahaya bencana kebakaran dapat diatasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrir Hakim, NPM 1007003191133. Dari Fakultas Teknik Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Strategi Pengembangan Objek Wisata Pantai Desa Saganten dengan dosen pembimbing Dr. Insinyur Saraswati MT. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini yaitu di mana Desa Saganten ini berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, menjadikan Desa Saganten ini memiliki potensi pariwisata alam berupa pantai. Namun dengan memiliki potensi alam pantai ini belum berjalannya pengembangan dengan baik. Maka dari itu perlu adanya penelitian ini untuk menggambarkan keadaan yang terdapat di Desa Saganten ini untuk merumuskan strategi apa yang dapat digunakan untuk pengembangan objek wisata pantai Desa Saganten, Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur ini. Adapun metode pendekatan yang digunakan itu metode pendekatan mixed method gabungan antara kuantitatif dan juga kualitatif dengan metode pengumpulan data dengan berbagai cara yaitu salah satunya wawancara, kuesioner, observasi, studi literatur dan juga dokumentasi. Adapun metode analisis yang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sahil Prabowo dengan NPM 10070319055. Saya dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan hasil dari penelitian saya dengan judul Penilaian Wisatawan Terhadap Hasil Pembangunan Pariwisata di Situ Cilenca, Situ Datar, dan Wisata Fajar Alam, yang dibimbing oleh Dr. Ernadi Saudi, Insinyur MT. Pada bagian pendahuluan ini, terdapat bagian isu permasalahan yang melatar belakangi dilakukannya penelitian yang saya lakukan, yaitu kurangnya kondisi komponen 3A, yaitu atraksi, amenitas, dan aksesibilitas pada ketiga objek. Dari permasalahan tersebut, maka dibuat pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana penilaian wisatawan terhadap hasil pembangunan pariwisata berdasarkan kondisi 3A pada tiga objek tersebut. Penelitian ini memiliki tujuan mengkaji pembangunan pariwisata di Situ Cilenca, Situ Datar, dan Wisata Fajar Alam. Sasarannya ada dua, yaitu teridentifikasinya kualitas hasil pembangunan pariwisata dan teridentifikasinya kendala yang dihadapi dalam pembangunan pariwisata. Di sini ditampilkan peta administrasi Kecamatan Pangalengan, karena ketiga objek penelitian ini berada pada Kecamatan Pangalengan. Situ Cilenca berada di Desa Warnasari, Situ Datar berada di Desa Margaluyu, dan Wisata Fajar Alam berada di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alvina Tania Destiani dengan NPM 10070319118 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penelitian saya dengan judul Identifikasi Ekosistem Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal di Desa Campakang Mulya. Penyusunan artikel ini bersama dengan Ibu Dr. Saraswati RMT selaku pembimbing saya pada proses pengerjaan skripsi. Adapun sistematika pembahasannya, yang pertama ada pendahuluan, metodologi penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, serta daftar pustaka. Latar belakang dari penyusunan penelitian ini yang pertama yaitu pengembangan ekonomi lokal tersebut perlu dimaksimalkan guna mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi yang memiliki prospek yang baik sesuai dengan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Kecamatan Cimaung yang memiliki potensi dengan kegiatan UMKM yang
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Cantika Maulina Kabanyo dengan NPM 10070318085. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel saya yang berjudul Pembangunan Pariwisata di Kecamatan Ternate Barat berdasarkan komponen 4A, Attraction, Amenity, Ancillary, dan Accessibility. Untuk outline pembahasannya terdiri atas 4 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metodologi, yang ketiga ada hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kita masuk untuk bagian pertama, yaitu ada pendahuluan. Jadi yang melatar belakangi artikel saya yaitu pertama ada kawasan pengembangan pariwisata dengan tema wisata alam merupakan wisata yang berpotensi serta mempunyai daya tarik cukup besar bagi wisatawan. Hal ini diambil dari rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Ternate tahun 2021-2026. Kegiatan pariwisata tidak hanya didukung oleh potensi yang ada saja, tetapi didukung pula oleh komponen pariwisata. Komponen pariwisata di sini tuh ada 4A, yaitu atraksi, amenitas, tambahan pelayanan, dan aksesibilitas. Dan pariwisata di Kecamatan Ternate Barat ini unggul akan potensi wisata alamnya seperti yang telah disebutkan di rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Ternate tahun 2021-2026, tetapi tidak didukung dengan komponen pariwisata 4A yang optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinar Aulia Balkis, NPM 10070318156 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik. Ingin memaparkan penelitian saya yang berjudul Pengelolaan Sampah Rendah Karbon menggunakan pemodelan dinamika sistem ataupun sistem dynamics studi kasus di Kota Bandung. Sebagai pendahuluan, yang pertama adalah dari isu global, yaitu kerusakan lingkungan dan perubahan iklim oleh gas rumah kaca, yaitu metana ataupun CO2 ekuivalen. Lalu yang kedua, urgensinya adalah persampahan adalah sektor kelima penyumbang GRK terbesar, dan sebagai gap penelitian, saya menemukan kebijakan pengelolaan sampah Kota Bandung itu seharusnya dapat mengurangi sampah sebesar 30% dan menangani sampah 70%. Sedangkan ketika melihat data, fenomena yang terjadi adalah pengurangan sampah di Kota Bandung hanya bisa dilakukan sebanyak 8% hingga tahun 2021. Dari hal tersebut, ada satu masalah lagi, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan NPM 100703155 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Kajian Pengendalian Penggunaan Lahan di Kecamatan Cimenyan. Untuk pendahuluannya, salah satu permasalahan dari adanya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang atau perubahan tutupan lahan pada kawasan konservasi menjadi kawasan terbangun dapat menimbulkan berbagai bencana. Sehingga secara umum kondisi tersebut dapat mempunyai potensi tingkat kerawanan atau kerentanan kejadian bencana longsor. Alih fungsi lahan dari ruang terbuka hijau menjadi ruang terbangun meliputi permukiman, area komersil, fasilitas pendidikan, dan infrastruktur dapat menimbulkan dampak pada kestabilan lingkungan yang berpotensi akan terjadinya bencana tanah longsor. Kecamatan Cimenyan termasuk kawasan Bandung Utara, Kabupaten Bandung yang terletak lokasinya berada di daratan tinggi. Kondisi hidrologis di Kecamatan Cimenyan untuk saat ini semakin kritis dikarenakan maraknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabiana Puspa dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung, NPM 10070318033, akan memaparkan hasil penelitian saya di bawah bimbingan Bapak Ilham Fardani SSIMT dengan judul Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan emisi karbon dioksida dari konsumsi energi kegiatan permukiman di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Adapun hal-hal yang melatar belakangi penelitian ini, yang pertama yaitu isu perubahan iklim yang disebabkan oleh gas rumah kaca, di mana kontribusi terbesarnya disebabkan oleh gas karbon dioksida yang mencapai 77%. Kemudian diatur juga dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 bahwa proporsi RTH di perkotaan paling sedikit adalah 30% dari total luas wilayah. Hal ini juga dilatar belakangi oleh survei IQR tahun 2019 yang menyatakan bahwa Kota Tangerang Selatan adalah kota paling berpolusi udara di Indonesia, di mana kualitas udaranya mencapai 91,3 mikrogram yang tergolong tidak sehat. Hal ini didukung oleh jumlah penderita ISPA di Kota Tangerang Selatan yang mencapai 7.864 jiwa dan termasuk penyakit 10 besar terbanyak. Kecamatan Pamulang juga merupakan kecamatan dengan kepadatan dan jumlah penduduk tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misyafrul Rasidi dengan NPM 10070319036. Di sini saya akan presentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Pengembangan Ekowisata Taman Wisata Alam Tikayu. Di sini saya dibimbing langsung oleh Dr. Insinyur Saraswati MT. Untuk latar belakang sendiri ada 3 poin. Yang pertama, luas lahan Taman Wisata Alam Tikayu mengalami pengurangan setiap tahunnya dari awal pembangunan. Memiliki luas yaitu 98 hektar menjadi 40 hektar di tahun 2002. Alasan mengapa berkurangnya lahan tersebut didasarkan karena untuk keperluan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kodam 2 Sriwijaya serta sang polisi. Lalu berdasarkan SK Menteri Pertanian tanggal 7 Maret 1985 nomor 57 KPTS 2 1985 menyatakan bahwa kawasan Puntikayu dijadikan sebagai hutan wisata yang berfungsi sebagai paru-paru kota. Kemudian dilanjut pada 7 Oktober 2002 menetapkan bahwa kawasan hutan Puntikayu merupakan hutan konservasi dengan fungsi sebagai taman wisata alam dengan luas 39,9 hektar. Dilanjut saat ini luas taman wisata alam Puntikayu tersisa 39,9 hektar dengan banyak tumbuh pohon khas tropis Agnipinus. Berdasarkan catatan dari pengelola, Taman Wisata Alam Puntikayu memiliki keanekaragaman flora. Dalam kawasan Taman Wisata Alam Puntikayu teridentifikasi memiliki 71 jenis pohon dengan 27 famili. Sedangkan untuk fauna yang sudah teridentifikasi antara lain dari jenis mamalia, burung, serangga maupun herpetofauna. Lanjut,
kasih.